Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Firdaus di acara Bincang Pengawasan. Pada episode kali ini, pada edisi 28 Bincang Pengawasan, kita akan membahas topik terkait bagaimana dan sejauh mana efektivitas audit kinerja, tugas dan fungsi pada perguruan tinggi keagamaan negeri di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman dan sudah lama berkecimpung di dunia audit kinerja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang ada Bapak Aliudin. Beliau merupakan auditor media pada Inspektorat Wilayah 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik Pak, mungkin sebelum kita berbincang terkait audit kinerja pada PTKN, kita sapa dulu seluruh Sobat Itjen yang ada di Indonesia. Halo, apa kabar semua? Semoga kabar semuanya. Ya, semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu juga. Ini kita disaksikan juga Pak oleh saudara-saudara dan keluarga besar Kementerian Agama kita yang ada di Unit Eselon 1 Pusat, Kanwil Kementerian Agama, Kemenag di Kabupaten Kota seluruh Indonesia, UPT Asrama Haji, Balai Diklat Keagamaan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan juga madrasah yang ada. Lengkap semua ya audionya ya. Luar biasa. Baik Pak, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait audit kinerja, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin agar Sobat Itjen semua bisa mengenal lebih dekat bagaimana Bapak ada di Inspektorat Jenderal dan apa yang dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk semua warga agama di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, yang sekarang sedang WFO, sedang WFA, jaga kesehatan, semoga tetap terhindar dari COVID Corona, protokol tetap dilaksanakan. Mas Firdaus, ya sebelum kita ke topik pembahasan, memang untuk profil, saya sudah 15 tahun di Inspektorat Jenderal Agama. Jadi saya adalah anak kandung dari Itjen. Saya sejak tahun 2005 saya masuk bergabung dengan Itjen dan saya masuk pertama di Inspektorat Wilayah 1. Waktu itu inspekturnya adalah Pak Ahmad Kufron. Beliau terkenal dengan sebutan peraturan berjalan karena beliau itu semua peraturan terkait dengan kepegawaian itu hafal kepala. Kita sungguh respect buat beliau karena beliau menjadi kota kita, karena memang dasar audit adalah regulasi. Jadi itu adalah salah satu alat bedah kita dalam melaksanakan tugas pengawasan. Saya angkatan auditor pertama di wilayah 1. Saya lama terus pindah ke sempat mampir di Inspektorat Investigasi setahun kurang, itu zamannya Pak Yasin ya. Yasin masuk ke sekolah kali, terus saya pindah ke wilayah 1. Jadi saya praktis hanya masuk ke Inspektorat Wilayah 1, Inspektorat Investigasi, dan Inspektorat Wilayah 3. Itu aja. Ya, jadi kiprah Bapak di Inspektorat Jenderal itu selain menjadi auditor di Inspektorat Wilayah juga sempat menjadi investigator. Iya. Di Inspektorat Investigasi Pak ya. Langsung saja Pak, mungkin kita mulai berbicara terkait penyelenggaraan audit kinerja dan PTKN. Tapi pada terkait audit kinerja tidak bisa lepas dari bagaimana manajerial yang ada pada PTKN tersebut. Mungkin bisa Bapak bagaimana manajerial pada PTKN. Ya. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit story atau secara historis awal adanya audit kinerja berbasis tugas dan fungsi. Jadi dulu kita punya angan-angan ingin membuat satu metode audit yang artinya tidak monoton di satu sisi. Jadi kita audit berbasis program. Kebetulan ada ide dari waktu itu Pak Itjen yang sebelumnya itu Pak Setiawan. Itu kita mengusulkan ada audit kinerja yang berbasis fungsi. Kenapa? Karena audit yang lama itu menggunakan berbasis keuangan atau anggaran. Jadi MC itu
Eviden utamanya itu lebih ke RKKL, sumber-sumbernya lebih ke pendukung sumber anggaran. Kemudian waktu itu kita akhirnya 2018 itu digodok selama setahun. 2019 di awal Maret kita launching, terus sampai hari ini artinya produknya masih baru. Tapi yang pasti kita menggunakan kaidah fikih terkait dengan yang baru ini, al-muwafaqah al-qadimi sholli wal aqdu bi jadidil aslah. Jadi kita tetap menjaga, memelihara, mempertahankan yang baik di audit kinerja yang berbasis anggaran, dan kita mengambil inovasi yang baru ketika kita menerapkan audit yang berbasis kebijakan publik. Nah, diharapkan di situ kita lebih komprehensif, karena selama ini memang kita masih tepat pada sisi pengujian compliance atau ketaatan regulasi pada satuan kerja. Nah, di audit tugas dan fungsi ini salah satu klaster, bahasanya Pak Luhut kita klaster ya. Kalau kita mungkin kalau dalam bahasa guru adalah rumpunannya. Rumpunan dalam satu itu kita ada 5 klaster atau 5 rumpun satker yang besar, yaitu Sekolah Satu Pusat, terus perguruan tinggi, Anwil dan Kemenag, terus madrasah dan UPT. Nah, kebetulan yang kita bahas sekarang adalah di salah satu klasternya, yaitu klaster perguruan tinggi. Kita banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, kita punya sekitar 17 UIN, ada 34 IAIN, ada sekitar sisanya mungkin selain yang belum dialih statuskan. Belum lagi ada PTKIN atau PTKN yang non Islam ya, ada IHDN, ada Staken, ada Staben, dan sebagainya. Nah, di dalam penggalian tugas dan fungsi di perguruan tinggi, tidak semua teman-teman itu interest. Karena apa? Karena di situ nanti ada proses audiensi dengan semua elemen atau semua satuan power yang ada di perguruan tinggi, termasuk kita ada audiensi dengan rektor universitas. Nah, itu adalah kendala psikologis seperti itu. Nah, sebenarnya ada 4 bagian yang harus kita dalami dari audit tugas dan fungsi di perguruan tinggi. Jadi yang pertama adalah terkait dengan manajerial, ya, di mana rektor dan para waridnya itu sebagai pelaksana manajemen di situ. Yang kedua adalah bisnis proses yang ada di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu core bisnisnya adalah pendidikan, berarti prosesnya bispronya adalah terkait dengan pendidikan. Jadi mulai dari perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk juga terkait dengan finance stakeholder yaitu mahasiswa. Yang ketiga adalah yang nggak kalah penting terkait dengan maturitas manajemen risiko. Ini juga menjadi hal yang penting sekarang, apalagi kita audit kinerja berbasis tugas dan fungsi, itu risk base-nya adalah risiko. Nah, sementara di lapangan tidak semua satuan kerja itu mengenali manajemen risiko. Bahkan apalagi sampai ke penilaian risiko yang ada di satkernya. Dan rata-rata level manajemen risiko yang ada, komoditas risiko yang ada di satker di agama itu masih naif. Nah, kita ada 4 level ya, ada risk naif, ada risk aware, ada risk define, ada risk manage, dan ada device enable. Nah, device naif itu adalah ketika dia tidak punya sadar risiko. Ya, itu levelnya adalah 20% ke bawah dari 100% level maturitasnya. Yang kedua itu adalah level aware, di mana dia masih belum sadar akan risiko yang ada dan belum terpola untuk penanganannya. Itu persentasenya adalah 20-40%. Dan ketiga itu adalah level risk define ya. Define itu dia masih berusaha mendefinisikan risiko-risiko yang ada, tapi belum terkelola dengan baik, belum terdokumentasikan dengan sempurna. Nah, yang selanjutnya adalah risk yang terkait dengan manage. Dia sudah mengelola risiko, tapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Yang terakhir adalah risk enable. Jadi dia dengan adanya
dia sudah menumbuhkan rasa sadar akan risiko. Jadi sudah ada budaya sadar risiko, sehingga dia akan lebih aware terhadap risiko-risiko yang ada. Nah, di situ untuk mengambil risiko, kenapa perlu ada kita mengambil risiko? Karena setiap satuan kerja itu harus punya namanya kontrol self assessment, di mana itu menjadi salah satu kunci kerjasama antara APIP dengan Satker. Dia punya ownership of control, di mana dia bisa mengontrol kondisi-kondisi yang ada itu sehingga tidak mengganggu visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan karena risiko itu adalah bukan sebagai tujuan utama ya manusia itu, hanya sebagai alat bantu pimpinan organisasi untuk membangun kapasitas ya, dan kapabilitas organisasinya ya, dalam hal penanganan risiko dengan segala risiko yang makin kompleks, Mas. Nah, jadi risiko ini bisa menjadi added value bagi satuan kerja organisasi manakala tadi pertama. Jadi risiko itu dia bisa membuat jasa atau produk tertentu yang dimana satu klien tidak bisa menyajikan waktu yang sama. Misalnya di coding itu ada pembuatan kode-kode baru yang itu juga pasti akan berisiko ketika tidak diterima mahasiswa atau marketnya kurang bagus. Yang kedua, dia lebih berani untuk menghadapi risiko yang lebih berat. Dan yang ketiga, dia sudah terbiasa dengan pengelolaan risiko. Jadi itu ada kuncinya. Terus yang keempat, yang terakhir adalah terkait dengan maturitas sistem pengendalian internal. Nah, di mana di situ ada 5 elemen SPIP itu ya, satu adalah elemen pengendalian, ada penilaian risiko, ada kegiatan pengendalian, ada infokom, informasi komunikasi, dan ada pemantauan. Nah, di poin 2 itu adalah ada penilaian risiko. Nah, kelemahan dari hubungan tinggi, saya kembali ke kerjaan yang awal, yang dicontoh tadi yang misalnya manajerial, kendala hubungan tinggi adalah biasanya karena ada kendala terkait dengan regulasi, Mas, dengan statuta, dengan portaker, bahkan sekarang dengan adanya aturan yang baru di PP 46 2019 terkait hubungan tinggi, itu hubungan tinggi harus berani fleksibel dalam memenuhi kebutuhan market atau pangsa yang ada di luar. Yang kedua, dia juga harus memiliki peta bisnis risiko, bisnis proses. Bisnisnya pelayanan bagaimana? Mulai dari pelayanan terhadap mahasiswa, baik misalnya akademik, pelayanan administrasi, pelayanan terhadap misalnya kemampuan mahasiswa untuk melakukan organisasi di kemahasiswaan di perguruan tinggi, pelayanan administrasi dan sebagainya. Sehingga 4 itulah yang menjadi sebenarnya dasar kita dalam pengupasan bagaimana optimalisasi dari penerapan tadi manajerial, bisnis proses di perguruan tingginya, maturitas manajemen risiko, dan juga SPIP-nya. Begitu, Mas. Jadi pada pelaksanaan audit kinerja dan fungsi pada PTKN ini ada 4 ya. 4 poin utama, yakni manajerial pada PTKN, kemudian ada bisnis proses pada PTKN, maturitas manajemen risiko pada PTKN, dan maturitas SPIP. Dan keempat poin ini itu tidak bisa dipisahkan dan saling berkesinambungan satu sama lain. Betul, saling terkait. Saling memiliki keterkaitan yang sangat tinggi gitu, Pak. Dan itu menentukan bagaimana tugas dan fungsi dan pokok dari PTKN itu sejauh mana sudah berjalan atau belum gitu. Iya, betul. Mungkin Pak, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa diminum dulu, Pak. Oh iya, terima kasih. Di sini ada jahe, Pak. Oh iya. Ini lumayan ya. Sponsornya luar biasa ini. Iya. Manfaat dari jahe ini di saat menangkal ya, Pak. Oke ya, salah satu bentuk ini imun ya. Meningkatkan imun, Pak. Terima kasih. Ini alternatif selain pon-pon ya? Ya, Pak. Nah, barusan kan kita udah minum jahe untuk istilahnya usaha ikhtiar kita untuk menambah imun kan, menjauhkan kita dari pandemi COVID ini, Pak ya, dari virus ini. Dan berbicara terkait pandemi sekarang yang sedang kita alami, seluruh dunia kita alami, mungkin akan berpengaruh, Pak ya, terkait
seluruh aspek di dunia ini terpengaruh, dan mungkin terkait tupoksi kita Inspektorat Jenderal juga sedikit terpengaruh gitu Pak. Nah, bagaimana Pak kita Inspektorat Jenderal menghadapi pandemi seperti sekarang ini? Jadi bagaimana kiat-kiat dan strategi kita Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan audit kinerja tugas dan fungsi pada PPKM yang ada di Indonesia? Jadi pandemi seperti ini Pak. Jadi gini Mas, kebetulan sejak kita menerapkan audit kinerja berbasis tugas dan fungsi itu, sepengetahuan saya itu baru ada sekitar 3 atau 4 program tinggi. Tapi yang tipologinya lebih tinggi yaitu universitas itu sepengetahuan saya baru 2, yaitu UIN Araniri yang saya kemarin ke sana juga ke Pelatih, dan juga untuk besok di UIN Raden Patah di Palembang. Memang waktu itu kita pernah ada ketika masa COVID itu pertama muncul, kita menggunakan metode dengan menggunakan audit pendahuluan dan menggunakan virtual melalui WFO. Nah, ketika kita menggali dengan audit pendahuluan, kendalanya adalah ketika perguruan tinggi itu agak kesulitan dalam mensuplai akses data, ya, karena dokumen sumber itu menjadi eviden yang harus kita uji. Sementara dari sisi kendalanya adalah tidak bisa di non virtualkan, jadi harusnya kan manual gitu. Nah itu akhirnya melalui e-dokumen ya, yang dikirimkan melalui Google Drive. Nah itu kita akses di situ. Cuma kendalanya adalah kita meskipun dengan menggunakan jarak jauh, dalam istilah kita sering dikenal dengan istilahnya remote audit ya. Di audit jarak jauh, kendalanya adalah di kehandalan, keakurasian, dan tingkat keyakinan auditor terhadap eviden yang diberikan pada kita oleh perguruan tinggi. Jadi tetap itu pada dasarnya ketika COVID ini ya tetap kita harus berani dengan terobosan untuk dikombinkan atau di-mix antara audit yang non online ya, yang offline dengan audit yang online. Nah, di saat pandemi seperti ini, kendalanya adalah ketika kita ke kampus, ini kan kampus dalam keadaan sedang daring ya. Jadi tidak ada aktivitas, tidak ada ibu semua. Sementara yang ada adalah hanya beberapa pejabat struktural yang di rektorat, sehingga kita ketika minta agak kesulitan. Kita di lapangan disiasati dengan menggunakan semi remote audit. Jadi kita menggunakan virtual zooming untuk cek validasi dokumennya. Nanti di 2 hari terakhir menjelang selesai, kita cek fisik ke lapangan. Di mana itu kita bisa meyakini mana saja dokumen-dokumen atau berkas yang dilakukan. Terus yang kedua, tadi saya lupa juga masalah risiko. Kelemahan yang paling memang diakui di perguruan tinggi, ya pengalaman saya sekelas UIN Araniri Banda Aceh pun itu untuk pengelolaan risiko itu masih wacana. Jadi belum diterapkan bagaimana langkah-langkah terhadap risiko yang ada. Misalnya melakukan analisis, melakukan identifikasi, melakukan penilaian sampai ke mereview risiko yang ada. Soalnya dalam hal ini perguruan tinggi itu harus bisa, kita melalui FPI ya, itu bisa mendeteksi risiko yang ada supaya tidak menghambat tujuan. Jadi kita berada pada FPI-nya mas. Jadi FPI sebagai garda terdepan dalam menjamin itu. Nah terkait dengan tadi risiko juga, itu kita bisa menggunakan prinsip nilai defense. Jadi ada 3 pertahanan di mana itu kita uji ketaatan perguruan tinggi, mulai dari misalnya yang punya risiko itu adalah nilai akademikanya, nah second line-nya adalah SPI-nya, dan juga third line-nya adalah APIP-nya. Nah disinilah kita menguji sejauh mana mereka itu melakukan antisipasi terhadap risiko yang bisa menghambat, terutama menghambat visi misi dan tujuan perguruan tinggi yang mereka lakukan. Jadi di masa pandemi seperti sekarang, Inspektorat Jenderal sudah mungkin ke arah untuk pelaksanaan remote audit ya. Ya. Jadi walaupun masih mungkin
masih proses apa ya? Ya, Proses masih semi. Jadi kita tetap memastikan evidence yang ada itu masih fisik lapangan Pak ya. Betul. Untuk intensitas perjumpaan, intensitas bertemu dengan orang-orang banyak itu dikurangi Pak, mungkin dan sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Ya. Jadi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan tapi tidak mengurangi gitu. Mengurangi dari esensi atau substansi kita melakukan audit. Di audit kinerja kualitasnya itu tidak menurun saat pandemi sekarang. Malah saat pandemi sekarang ini tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan pengawasan kita agar semua program dan kegiatan dari Kementerian Agama tetap bisa berjalan dan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, betul. Mungkin untuk sesi kali ini, ya Pak ya, kita sudah mendengar paparan terkait bagaimana audit kinerja tugas dan fungsi di perguruan tinggi agama negeri ini. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan atau amanat, baik pesan juga yang Bapak sampaikan kepada seluruh insan perguruan tinggi keagamaan negeri yang ada di lingkungan Kementerian Agama Pak. Ya, karena ini adalah model audit kinerja yang baru yang berbasis tugas dan fungsi, maka seyogianya perguruan tinggi itu harus betul-betul menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan aturan yang ada, baik itu statuta, baik itu di otakrannya, baik itu bagaimana di pelayanannya. Karena memang core bisnisnya di perguruan tinggi adalah betul-betul di pendidikan. Jadi kepuasan stakeholder dalam mahasiswa itu dijadikan sebagai acuan. Apalagi kan kita di TUSI ini ada salah satu fungsinya adalah menilai outcome atau menilai capaian hasil dari pelayanan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi apalagi sekarang banyak sekali perguruan tinggi di saat pandemi ini kan juga sedang susah mencari mahasiswa ya gitu kan. Apalagi kalau yang di perguruan tinggi yang kayak di UIN kan lumayan banyak ya mahasiswanya, jadi tidak usah khawatir. Yang penting tadi segala yang sudah baik itu di perencanaannya, baik itu di pelaksanaan kegiatannya, sampai di evaluasi dan pelaporan dan efektivitas kegiatan. Karena kalau di audit kinerja tugas fungsi itu untuk nilai efektif itu dari sisi outcome, seberapa besar kontribusi positif perguruan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ada dua ikon perguruan tinggi sebenarnya di situ. Ada satu adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian terhadap masyarakat. Tentunya ikon inilah yang menjadi salah satu nilai jual eksistensinya perguruan tinggi di masyarakat, sehingga dia bisa eksis dan memberikan kontribusi terhadap majunya pendidikan yang ada di Indonesia, terutama bagi para pemuda-pemuda yang calon pemimpin bangsa. Dan ini menjadi salah satu tugasnya dan agama mengawal, terutama di kita sebagai jenderal, mengawal semuanya itu sudah sesuai dengan on the track, gitu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasinya, sehingga tidak ada lagi fraud ya. Dan kan fraud penyimpangan yang sifatnya disfungsi keuangan saja itu tidak boleh, karena itu menjadi salah satu kendala yang bisa menghambat tadi tujuan dari program tersebut. Nah, saran saya seperti itu aja. Yang kedua, mungkin tambah lagi untuk yang di perguruan tinggi. Jadi mestinya sekarang karena kita audit tugas fungsi ini sudah lewat masa outputnya, maka kita lebih outcome, sehingga untuk output keluaran kegiatan ya macam SPJ, LPJ yang tahun lalu sudah dilalui melalui audit kinerja berbasis keuangan, itu mesti sudah harus semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana kegiatan itu memberikan kontribusi pada masyarakat. Jadi itu lebih ke situ aja. Ya. Bagaimana level outcome dan penerimaan seberapa jauh manfaat yang diterima masyarakat itu Pak? Iya, betul. Jadi udah step lebih jauh, tidak berdasarkan sekadar output ya Pak? Iya, betul. Ada level outcome. Iya. Baik, mungkin itu saja apa yang saya tanyakan pada hari ini Pak ya. Terima kasih atas segala informasi dan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa terus melaksanakan pengawasan Pak ya pada semua satker dan semua yang ada di lingkungan Kementerian Agama ini. Baik, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Jangan lupa untuk Sobat Izin semua untuk klik subscribe, like, dan share semua konten yang ada pada channel Izin Kemenak ini, agar
semua orang, makin banyak orang yang tahu terkait pengawasan dan apa saja tugas fungsi Itjen dan apa yang setelah Kementerian Agama lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, mungkin sekian saja Pak dari kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.